Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrina Agusti, dosen program studi Teknik Industri Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Duta Bangsa Surakarta. Pada semester ini, saya mengampu mata kuliah salah satunya adalah Perencanaan dan Pengendalian Produksi. Mata kuliah Perencanaan Pengendalian Produksi ini terdiri dari 3 SKS, di mana satu SKS terdiri dari 50 menit tatap muka, 60 menit tugas terstruktur, dan 60 menit tugas mandiri. Adapun mata kuliah Perencanaan Pengendalian Produksi memiliki 2 capaian pembelajaran lulusan. Yang pertama, CPL 4, yaitu kemampuan untuk merancang sistem terintegrasi dengan memenuhi standar yang diperlukan dan berbagai batasan multi aspek yang realistis, misalnya teknis, aspek hukum, ekonomi, lingkungan, sosial, politik, kesehatan dan keselamatan, serta keberlanjutan, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan mengidentifikasi ataupun memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan nasional dengan pandangan global di bidang teknik industri. Yang kedua, CPL 5, yaitu kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat, akuntabel, dan menjalankan etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan teknik industrian. Selanjutnya, dari CPL turun kepada CPMK. CPMK ada 6 CPMK pada mata kuliah hari ini, yaitu adalah yang pertama, menjelaskan peran perencanaan produksi dan pengendalian persediaan di antara fungsi lain dalam perusahaan manufaktur. Yang kedua, menerapkan metode peramalan dasar dan mengukur keakuratannya. Yang ketiga, menjelaskan kerangka perencanaan produksi dan pengendalian persediaan mulai dari peramalan permintaan hingga pengendalian aktivitas produksi. Yang keempat, penerapan metode peramalan dasar dan mengukur keakuratannya. Yang kelima, menggunakan berbagai teknik untuk mengontrol dan mengelola persediaan. Yang terakhir yaitu menggunakan teknik pengendalian produksi. Perencanaan pengendalian produksi mempelajari tentang konsep dasar sistem produksi, sistem peramalan, perencanaan produksi, perencanaan material, penjadwalan mesin, keseimbangan lintasan, pengendalian aktivitas produksi, serta perencanaan dan penjadwalan produksi just in time, teori constraint, dan juga pengendalian manufaktur berbasis beban. Adapun pembelajaran perencanaan pengendalian produksi ini menggunakan instrumen yaitu kuis dan juga tugas kepada mahasiswa. Serta kita menggunakan proyek based learning untuk studi kasus. Penilaian yang digunakan untuk perencanaan pengendalian produksi yaitu ada kuis, tugas, UTS maupun UAS. Dengan penilaian-penilaian mata kuliah yaitu dengan skala. Skala yang pertama yaitu skala nilai A, di mana nilai lebih besar dari sama dengan 80. Nilai B di antara 68 sampai 79. Nilai C di antara 56 sampai 67. Nilai D di antara 40 sampai 55 dan yang terakhir nilai E di antara 0 sampai 39. Adapun referensi yang digunakan yaitu sistem produksi oleh Suradi tahun 2022 dan teknik mencapai produksi optimal oleh Sri Hartini tahun 2011. Adapun pembelajaran proses dari perencanaan pengendalian produksi akan kita lihat pada video selanjutnya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Ya, sehat ya? Sehat. Oke. Baik, kita akan mulai pembelajaran. Mungkin saya akan minta bantuannya satu mahasiswa untuk menjadi operator. Mas Aldo? Ya. Bantu ya, Mas Aldo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Ya, sudah sarapan atau belum? Belum juga. Nah, baik teman-teman, setelah ini bisa sarapan ya. Kita akan mulai dulu pembelajaran pada hari ini, yaitu mata kuliah perencanaan pengendalian produksi, di mana perencanaan pengendalian produksi ini nanti akan kita tempuh selama 3 SKS. Seperti itu ya teman-teman ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Selesai? Ya.
Kita mulai pembelajarannya ya, teman-teman ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar sistem produksi. Ya, apa itu konsep dasar sistem produksi? Ya, sebelumnya kita sudah memulai gitu ya tentang pendahuluannya atau pengertiannya ya. Masih ingat tidak, teman-teman? Masih. Ya, ragu-ragu ini menjawabnya ya. Masih atau tidak? Masih. Ya, nah kita sambung materi hari ini yaitu tentang strategi respon terhadap permintaan konsumen. Yang kedua, strategi desain proses manufaktur. Dan yang ketiga adalah pemilihan strategi respon terhadap permintaan konsumen. Lanjut. Nah, di sini capaian pembelajaran kita pada hari ini ya, yaitu CPL keempat, di mana mahasiswa dapat memiliki kemampuan untuk merancang sistem terintegrasi dengan memenuhi standar yang diperlukan dan berbagai batasan multi aspek yang realistis, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan mengidentifikasi atau memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal maupun nasional dengan pandangan global di bidang teknik industri. Serta dari CPL akan masuk kepada CPMK untuk mata kuliah ini, yaitu CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan peran perencanaan, produksi, dan pengendalian persediaan di antara fungsi lain dalam perusahaan manufaktur. Masuk lagi ya, dari CPMK 1 di breakdown lagi ke sub CPMK 1, yaitu mahasiswa mampu apa? Mengidentifikasi, memahami, dan menjelaskan tentang konsep dasar sistem produksi. Next, Mas. Lanjut, seperti rencana pembelajaran kita ya, yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu kita akan belajar tentang strategi respon terhadap pelanggan tadi ya. Kemudian ada proses manufaktur dan pemilihan strategi. Next. Ya, lanjut. Untuk konsep dasar sistem produksi di sini, masuk ke CPMK 4, CPMK 1 akan ada teknik dan prosedur penilaian yaitu kuis, tugas maupun UTS. Nah, pada hari ini nanti kita akan adakan kuis dan tugas untuk pertemuan selanjutnya. Kemudian lanjut, Mas. Nah, ini ya teman-teman ya instrumennya ya. Kemudian lanjut. Skala penilaian. Nah, ini ya teman-teman ya, diharapkan teman-teman semua di sini mendapatkan penilaian A ya, atau lebih besar dari sama dengan 80. Gitu ya teman-teman ya. Siap? Siap. Siap? Siap. Lanjut, Mas. Nah, ini referensinya. Kita pakai dua referensi. Referensi yang pertama adalah Suradi 2022 dan juga Sri Hartini 2011. Di mana nanti teman-teman bisa pilih ya. Bisa pilih dari kedua referensi ini. Ya, sama-sama lengkap ya, teman-teman ya. Lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran ya, silakan untuk presensi terlebih dahulu menggunakan QR ini ya, teman-teman silakan presensi. Sudah, Mbak? Sudah. Ya, sudah? Sudah bisa, Mas? Ya, sudah ya, teman-teman ya. Ya, kita lanjut materinya. Nah, dari ketiga materi ini, konsep dasar, strategi respon demand, strategi desain proses manufaktur akan terbreakdown lagi ya, menjadi beberapa bagian. Apa saja? Nah, kita akan pelajari. Nah, sebelum kita masuk ke strategi tadi ya, kita akan mengulas sedikit tentang proses produksi pada perusahaan. Mungkin di sini masih teringat materi minggu lalu ya. Ada 8 proses, yaitu mulai dari perencanaan produksi, kemudian pengadaan bahan baku, penerimaan dan penyimpanan, kemudian ada persiapan produksi, proses produksi, pengendalian kualitas, serta apa? Pengemasan dan juga distribusi. Di mana dari masing-masing proses produksi ini pasti ada pelakunya. Ya, siapa pelakunya? Ya, bagian 1 misalkan PPIC. Yang kedua siapa? Bagian produksi, ya kan? Kemudian yang ketiga apa? Supervisor produksi. Yang keempat apalagi? Quality control. Yang kelima bagian pengemasan. Yang keenam bagian distribusi. Jadi hampir seluruh pelaku di dalam perusahaan itu akan terlibat di dalam proses produksi. Lanjut. Nah, sebelum masuk lagi ya, lebih lanjut, ini masih kita mengulang materi lalu ya, sistem produksi. Apa itu sistem produksi? Kumpulan dari subsistem yang saling berinteraksi. Ya. Dilanjutkan?
Mentransformasi input menjadi output produksi. Mentransformasi input menjadi output produksi. Inputnya apa saja? Bahan baku, Bahan baku, mesin, kerja, tenaga kerja. Ya, outputnya apa? Limbah, informasi, dan produk, ya kan? Ya. Ya, lanjut Mas. Nah, ini ada pelakunya tadi ya, teman-teman ya. Ini pelakunya. Ya, ada purchasing, supervisor, ya kan? Kemudian di bagian produksi, quality control, ya kan? Kemudian pengiriman dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, ini adalah materi yang pertama, yaitu strategi respon terhadap permintaan konsumen. Nah, dari gambar di sini kira-kira seperti apa? Kalau make to stock, ya, make to stock itu berarti apa? Membuat stok, ya betul, membuat stok. Membuat stok berarti perusahaan menyetok barang di gudang, ya, dalam jumlah besar, ya betul ya. Ya, sehingga kalau kita lihat di sini gambarnya seperti apa? Nah, perusahaan itu membuat atau memproduksi produk terlebih dahulu. Ya. Ketika pelanggan datang, ya kan, pelanggan datang, mereka sudah siap ya, perusahaan sudah siap dengan stok yang ada di gudang. Ketika pelanggan datang membeli, langsung bisa diambil produk tersebut tanpa menunggu terlalu lama si pelanggan yang datang itu. Gitu ya teman-teman ya. Ya. Contohnya apa kalau make to stock? Barang-barang yang sehari-hari kalian pakai. Apa kira-kira? Sendal, mie instan. Mie instan itu berarti yang dikonsumsi ya. Sendal, kemudian mungkin buku, ya kan? Alat tulis, ya. Tidak mungkin kan ya kita membeli alat tulis, tapi kita harus menunggu dulu baru dikemas, ya kan? Menunggu dulu baru di strapless atau di packaging, kan tidak mungkin. Kalau kita ke toko, kita membeli buku, pasti buku tersebut sudah tersedia. Lanjut. Nah, ini contoh yang lain. Apa ini? Gula, ya. Gula itu juga masuk ke make to stock, ya kan? Sama logikanya ya. Kalau kita beli gula, apakah kita menunggu proses pengadukan gula tersebut dari air tebu? Tidak kan ya? Kita ke toko, kita membeli gula, sudah dikemas, siap kita beli. Gitu ya teman-teman ya. Lanjut. Make to order. Nah, kalau make to order, di sini konsumen atau pelanggan mulai dari pengadaan ya. Mulai dari pengadaan. Dia sudah menunggu. Artinya apa? Dia ikut menunggu dari pengadaan, kemudian produksi, kemudian perakitan, ya kan? Baru sampai ke tangan mereka, ya. Itu adalah make to order. Artinya di sini tidak seperti make to stock yang dia beli ke toko langsung ada, tetapi dia harus menunggu dulu. Menunggu apa? Menunggu diadakan dulu, menunggu dibuat dulu, gitu ya teman-teman ya. Ya. Berarti lead time-nya apa? Lead time-nya lebih lama. Kalau stok tadi mungkin lead time-nya hanya di penyerahan saja gitu ya. Tapi kalau di make to order dia dari apa? Pengadaan. Dari pembuatan itu dia sudah menunggu. Seperti itu. Lanjut, ini adalah engineering to order. Dia mulai dari apa? Desain, ya. Dari desain. Lebih lama lagi ya dibandingkan make to order. Dia mulai dari desain, ya, mulai dari desain. Contohnya apa? Di sini pembuatan jembatan, ya. Pembuatan jembatan kan tidak mungkin ya kita beli jembatan, gitu ya. Mas, saya mau beli jembatan. Nggak mungkin kan ya? Tapi kita apa? Kita desain dulu jembatannya seperti apa. Kemudian nanti akan ada pengadaan bahan baku, ya kan, sesuai tidak spesifikasinya. Lanjut nanti akan dibuat gitu ya, dirakit gitu ya. Kemudian dikemas ya, atau mungkin dites atau diuji coba. Gitu ya teman-teman ya. Lanjut. Yang terakhir adalah assembly to order. Nah, kalau assembly to order di sini pelanggan menunggu dari produk tersebut dirakit ya, dirakit. Apa contohnya misalkan? Assembly to order. Contoh misalkan roti gitu ya, donat. Kita pesan donat. Ya, donat itu sudah dibuat, sudah dimasak gitu ya. Tetapi kalau kita sekarang beli ke toko, kemudian nanti ada packaging, ya kan? Kemudian mungkin di situ ada ukiran-ukiran, ada hiasan-hiasan. Nah, itu termasuk kepada
perakitan, sehingga kita menunggu di situ, ya kan? Mulai dari donat itu dirakit, dikasih oles-oles, dikasih gula, dikasih taburan-taburan dan lain sebagainya sampai dengan donatnya siap dikemas. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan dari strategi respon terhadap permintaan konsumen. Ada berapa tadi? Ada 4. Ya, ada 4. Ini memang lapar ya kayaknya ya. Ada berapa, Mas? 4. Ada berapa? 4. Ada berapa? 4. 4 ya. Lanjut. Nah, ini merupakan strategi desain proses manufaktur ya. Tadi desain terhadap konsumen. Konsumen itu pengennya seperti apa ya? Mau ordernya itu seperti apa ya? Nyetok dulu, dia ikut order ya kan, ikut membuat atau dia ikut merakit gitu kan ya. Nah, kalau di sini proses manufakturnya artinya apa? Di sini di dalam perusahaannya. Dia perusahaannya mau menggunakan strategi apa gitu ya. Ada 3 ya di sini ya. Proyek, job shop dan flow shop. Di mana flow shop dibagi menjadi 3 lagi, ada small, large dan continue. Nah, jadi misalkan kita mau mengambil MTO gitu ya. MTO apa Mas? MTO? Make to order. Nah, make to order cocoknya yang mana? Oh, cocoknya ternyata yang job shop ya atau small batch flow gitu ya. Ya. Kemudian misalkan MTS. MTS apa? Make to stock. Make to stock berarti cocoknya apa? Ternyata menggunakan flow shop. Flow shop yang apa? Flow shop yang large dan yang continue. Artinya apa? Terus menerus. Dia diproduksi dalam jumlah besar ya produknya dan terus menerus gitu. Lanjut. Nah, ini adalah pemilihan strategi respon terhadap permintaan konsumen. Nah, berdasarkan beberapa faktor. Apa faktornya? Pertama, kelebihan. Kedua, variasi fleksibilitas. Yang ketiga, implikasi. Yang keempat, fungsi permesinan. Kelebihan ini kelebihan apa? Kelebihan produknya. Produknya kualitasnya tinggi atau rendah, atau ternyata kelebihannya dari biayanya yang murah, seperti itu ya. Kemudian variasi ini variasi produknya. Variasi itu misalkan variasi warnanya, variasi ukurannya, variasi bentuknya, mungkin ya, variasi lengkungannya. Nah, seperti itu. Kemudian implikasi. Nah, implikasi ini adalah keterbatasannya. Misalkan biayanya tinggi, mungkin biayanya sedang, mungkin di otomasinya, misalkan seperti itu ya. Kemudian permesinan. Nah, permesinan ini mesin yang digunakan di perusahaan umum atau khusus. Khusus itu berarti dia membuat mesin sendiri khusus untuk perusahaan memproduksi produk tersebut, gitu ya. Kalau umum berarti ya mesin tersebut bisa dibeli di pasaran, kemudian digunakan di perusahaan. Perusahaan tidak perlu membuat mesin khusus untuk memproduksi produknya. Nah, oke, gitu ya teman-teman ya. Mungkin itu materi hari ini ya. Jadi ada 3 tadi ya teman-teman ya. Apa? Strategi respon pelanggan, strategi pada proses manufaktur, dan pemilihan strategi yang tepat bagi perusahaan. Nah, masih lapar? Masih ngantuk? Aduh, lemes ya ini kayaknya ya. Ayo, coba sekarang ya. Di depan ini apa ini teman-teman? Koper. Ada berapa? 8. Betul 8? 8. Berarti masih konsen ya ini ya teman-teman ya. Meskipun agak lapar-lapar ya. Ya, lemes lagi. Apa ini teman-teman? Koper. Berapa? 8. Oke. Lanjut Mas. Ya, biar tidak ngantuk ya. Silahkan di-scan. Ini adalah diskusi ya. Diskusi kita hari ini tentang strategi respon pelanggan. Ayo teman-teman, silahkan di-scan. Nah, ini ada 2 ya, kelompok ganjil dan kelompok genap. Silakan nanti berkelompok, kelompok yang NIM-nya berakhiran ganjil ya menjadi 1 kelompok, kemudian NIM yang berakhiran genap menjadi satu kelompok. Nah, di dalam link di sini ada beberapa kasus, silakan dipilih 1 ya. Setiap kelompok tidak boleh sama ya, tidak boleh sama studi kasusnya yang dipilih, silakan milih satu-satu ya, milih satu-satu. Ya, silakan didiskusikan dulu dengan kelompok, kira-kira apa ini ya strategi yang akan diambil perusahaan. MTS, MTO, ya kan, assembly to order atau engineering to order.
Ya, silakan di-scan teman-teman. Ya, sudah diskusinya teman-teman? Sudah, oke. Jadi perwakilan ganjil genap ini tadi ya? Ya. Mungkin dari ganjil dulu. Ganjil mana? Oh, ganjil. Mas Adi ya? Ya. Mas Adi, silakan dipresentasikan mewakili kelompok ganjil ya. Ya, berdiri. Perkenalkan, nama saya Adi, dan untuk studi kasus yang saya ambil adalah industri otomotif. Untuk strategi respon terhadap permintaan pelanggan yang paling tepat adalah make to order, karena pelanggan itu memesan 50 unit loh, dan spesifikasinya itu berbeda-beda. Jadi kalau make to stock itu nggak bisa gitu. Ya. Karena seperti dimensi bak, lalu sistem hidrolik, GPS, dan lain-lain pasti berbeda sesuai dengan permintaan pelanggan. Dan karena saya memilih alasan saya memilih make to stock itu karena ya itu tadi sih. Dan untuk konsekuensinya itu waktu menunggunya lebih lama, dan mungkin dari segi harga itu lebih mahal. Sudah itu. Baik. Jadi ini tadi otomotif ya Mas ya? Otomotif menggunakan strategi make to order. Ya, oke. Alasannya yaitu tadi yang pertama, variasinya tinggi, harganya lebih mahal, waktu tunggunya juga lebih lama. Tetapi dia kelebihannya variasinya lebih banyak ya. Bisa customisasi. Ya, oke. Mungkin dari kelompok genap ini ya. Ini tadi yang disampaikan kelompok ganjil. Ya, kelompok genap ada yang mau feedback ini ya. Setuju nggak tapi ini? Setuju. Ada yang mau feedback? Ya, Mbak, baik, silakan di feedback Mbak. Alasan kami setuju itu karena alasannya yang pertama, kelebihannya biaya rendah, variasinya tinggi, dan permesinannya itu umum. Cukup. Oke, baik. Baik, terima kasih ya Mbak. Baik, berarti ini semua setuju ya? Jika otomotif, ya perusahaan otomotif, khususnya tadi ya, di studi kasus ini gitu ya, dia menggunakan strategi make to order. Oke, terima kasih. Ini beri aplaus dulu untuk Mas Adi. Ya, selanjutnya tadi ada satu diskusi lagi yaitu kelompok genap. Kelompok genap, silakan diwakili siapa ini kelompok genap? Oke, Mbak Nadia. Perusahaan menerapkan strategi make to stock, yaitu memproduksi barang terlebih dahulu untuk disimpan sebagai persediaan. Alasannya adalah permintaannya stabil, produk dapat disimpan dan diproduksi massal, sehingga stok selalu tersedia. Untuk keuntungannya adalah pengirimannya cepat, siap menghadapi lonjakan permintaan, produknya efisien, dan untuk kelemahannya adalah biaya gudang yang tinggi, resiko stok berlebih, dan resiko kadaluarsa. Untuk industri yang kelompok kami ambil adalah industri makanan. Baik, kelompok genap mengambil diskusi makanan ya ini ya, perusahaan makanan, yaitu menggunakan strategi make to stock. Dari kelompok ganjil, ada yang mau memberikan feedback? Oh, terlebih dahulu, setuju apa tidak? Setuju juga ya. Ada yang memberikan feedback? Saya Bu, ya Mas Agus. Ini memberikan feedback setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke, silakan. Dari kelompok ganjil setuju karena permintaan stabil, biskuit dapat disimpan sebagai stok, dan persediaan dapat digunakan untuk memenuhi kenaikan permintaan saat hari raya. Oke, alasannya hampir mirip ya tadi ya. Ketika ada lonjakan permintaan dari perusahaan siap untuk memenuhi, gitu ya. Ya, baik. Ini diskusi dari materi strategi respon terhadap pelanggan, gitu ya. Serta tadi ada proses manufakturnya. Ya, selesai ya kita diskusinya ya hari ini ya. Tetapi agar lebih masuk lagi ini ya materi ini ya. Kita akan lakukan kuis teman-teman ya, kuis ya teman-teman ya. Next Mas. Nah, kuis bisa diakses di e-learning, silahkan dibuka e-learningnya. Di situ sudah ada studi kasus, ya silahkan dibaca studi kasusnya, kemudian dikerjakan ya. Bentuknya IC teman-teman, jadi tidak perlu khawatir ya. Silahkan dituangkan pikiran ya, pikiran kalian terhadap strategi respon pelanggan dan menyelesaikan permasalahan studi kasus itu. Nah, ini adalah
perusahaan karoseri ya teman-teman ya. Perusahaan karoseri berlokasi di Semarang ya. Bergerak membuat bodi kendaraan. Ya. Nah, ini sudah di-spill ya, ada pesanan make to order sehingga setiap produk dibuat sesuai dengan spesifikasi yang diminta pelanggan gitu ya. Nah, ternyata ada apa? Yang masuk ini ya, permintaannya masuk dari Dinas Perhubungan Kota Surakarta sebanyak 100 unit bus gitu ya. Lanjut. Nah, sebagai manajemen perusahaan ya, ini ya. Kita dalam sudut pandang perusahaan ya, teman-teman ya. Nah, kira-kira ini ya, kalau kita dari sudut pandang perusahaan, apa ini ya strategi yang sebaiknya diambil dan diterapkan? Tadi dia make to order. Kira-kira dari proses manufakturnya menggunakan apa gitu ya? Job shop, flow shop, atau proyek gitu kan ya? Ada 3 tadi ya. Nah, silahkan kalian jawab. Di mana? Dibuka e-learning. Ya. Next. Nah, silahkan dibuka e-learningnya teman-teman. Sudah? Sudah ya Mas ya? Sudah dibuka? Ya silahkan dikerjakan. Waktunya 5 menit ya teman-teman ya, mengerjakan kuis. Ya teman-teman, sudah ya kuisnya ya? Sudah. Oke, lanjut. Nah gimana? Dari teman-teman kira-kira apa strateginya? Job shop, flow shop, atau proyek? Job shop ya? Ya job shop. Kenapa kok job shop? Tadi ya, kembali lagi ke pemilihan strategi karena variasi ketika kita make to order itu adalah tinggi ya, sehingga job shop itu tepat ya dilakukan oleh perusahaan agar apa? Tadi ya, produk-produk tersebut masuk ke bagian-bagian sesuai dengan fungsinya dan tahapannya seperti itu. Lanjut, next. Nah, ini adalah simpulan ya. Jadi simpulan pembelajaran kita pada hari ini kira-kira apa saja? Tadi ada 3 poin besar, gitu ya. Yang pertama, nah ini adalah sistem produksi ya. Diartikan apa? Ya, gabungan beberapa unit atau bidang saling berhubungan dan menunjang dari proses produksi. Yang kedua apa? Ternyata di situ ketika ada produksi, ada penambahan nilai di dalam sebuah bahan ya menjadi sebuah produk yang melalui apa? Melalui input, proses, dan output. Yang ketiga, di sini ada pelakunya ya, pelaku di dalam sistem produksi. Apa saja? Ya siapa saja, ya kan? Quality control, kemudian ada PPIC, supervisor produksi, mungkin di staf produksi dan lain sebagainya ya. Kemudian yang keempat, nah ini adalah macam-macam atau klasifikasi strategi respon pelanggan. Ada MTS atau make to stock, assembly to order, make to order, dan engineering to order. Dan yang terakhir adalah strategi proses manufaktur, yaitu ada job shop, flow shop, dan project ya. Lanjut. Nah, ini teman-teman nanti silahkan belajar di rumah ya. Dengan apa? Mengerjakan tugas kelompok ini ya. Mengerjakan tugas kelompok ini. Tugasnya apa? Tugasnya membuat makalah ya, membuat makalah dari studi kasus yang kalian ambil di mana? Di masyarakat. Silakan mencari industri, perusahaan, ataupun UMKM, kemudian kalian teliti ya. Di situ ternyata strategi terhadap respon pelanggannya apa, kemudian kira-kira strategi proses manufakturnya seperti apa, silakan diteliti. Ini adalah tugas kelompok ya, sehingga nanti mengerjakannya juga bareng-bareng ya. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian tugas ini akan kalian presentasikan ataupun dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Seperti itu, ada yang ditanyakan teman-teman? Belum ya? Belum, oke baik. Jika belum ada yang ditanyakan, maka kita akan akhiri pertemuan hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Nah, sebelum teman-teman meninggalkan ruangan ini ya, biar semangat, tadi kan ada yang lapar ya kan, ada yang ngantuk dan lain sebagainya ya. Nah, kita akhiri dengan pantun ya, minta tolong ini teman-teman ya semuanya ya. Jalan-jalan ke Sanggrahan. Oke. Jangan lupa membawa papan. Semangat belajar teman-teman. Sampai jumpa pertemuan depan. Ya, beri tepuk tangan semuanya. Terima kasih teman-teman. Kita bertemu lagi di pertemuan minggu depan, pertemuan selanjutnya. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita saksikan video pembelajaran dari mata kuliah Perencanaan Pengendalian Produksi.
Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.